Guys, berasa kan kalau lapangan kerja formal lagi sekarat? Katanya angka pengangguran turun, tapi jelas-jelas banyak dari kita yang susah banget dapat karier yang stabil. Yang salah kita atau pemerintah? Biar nggak salah paham, ayo kita bahas. Jadi, menurut data BPS, angka pengangguran emang turun. Tapi itu karena yang bertambah adalah kerjaan informal. Justru kerjaan formal yang bikin kita bisa planning masa depan, punya BPJS, naik pangkat, malah menyusut. Dan dalangnya, deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi prematur itu bukan makhluk gabungan pabrik dan bayi baru lahir ya. Ini adalah kondisi saat industri kita rontok sebelum sempat naik kelas. Deindustrialisasi prematur ibarat virus zombie buat ekonomi kita. Industri formal yang harusnya hidup dan produktif kena virus dan jadi zombie. Setengah hidup, setengah mati. Cuman ngasih upah pas-pasan, tanpa jenjang karir, dan nggak bikin kita naik kelas. Terus virusnya nular. Satu pabrik tutup, jangkitannya meluas kemana-mana. Lahirlah ribuan zombie baru, yaitu pekerja informal yang terpaksa gig ekonomi. Pekerjaan informal ini sebenarnya bukan menyelamatkan, tapi menghisap masa depan kita. Hidup, tapi nggak pernah benar-benar maju. Nah, kondisi zombie apokalips ekonomi inilah yang namanya deindustrialisasi prematur. Nggak percaya kondisi kita segitunya? Ini faktanya. Dulu, tahun 1973, Indonesia punya peluang emas. Kita udah punya pabrik teknologi tinggi, Fairchild Semiconductor. Waktu mereka mau naik level, alias industrial upgrading, dan bikin pabrik yang lebih canggih, pemerintah kita justru nolak. Alasannya klasik, nanti malah kurangin lowongan padat karya. Alhasil, Fairchild cabut ke Malaysia. Dan kita bukan cuma kehilangan satu pabrik, kita menolak seluruh masa depan. Kita tolak pabrik chip yang jadi otak HP lo. Kita tolak pabrik PCB yang jadi tulang punggung laptop lo. Kita tolak industri komponen yang bisa bikin kita produksi TV dan mobil sendiri. Bayangin, seandainya waktu itu pemerintah setuju, mungkin sekarang Indonesia bukan cuma punya pabrik bahan mentah. Kita juga akan punya pabrik komponen elektronik, terus punya pabrik prosesor, terus jadi punya merek komputer sendiri. Ribuan lapangan kerja berkualitas itu udah nunggu untuk lahir. Tapi itu semua hilang, gone. Dan konsekuensinya, kita cuma jadi importir barang jadi yang mahal, bukan eksportir teknologi yang keren. Kita juga kehilangan ribuan lapangan kerja berkualitas yang bahkan belum sempat lahir. Dan sampai sekarang, pola pikir yang penting padat karya itu bikin kita kena combo mematikan. Pajak numpuk dan biaya produksi buat pabrik jadi selangit. Hasilnya, biaya produksi kemahalan, harga barang kita kalah saing dengan produk impor yang lebih murah. Akhirnya, pabrik tutup atau pindah ke Vietnam dan gelombang PHK terjadi here, there, and everywhere. Jadi kesimpulannya, kenapa kita susah cari kerja? Karena kita kehilangan mesin pencetak karir. Tapi gimana Indonesia bisa keluar dari masalah ini? Di part 2, kita kulik solusinya dengan Flying Geese Paradigm, strategi biar kita semua bisa kaya bareng-bareng. Follow biar nggak ketinggalan.